Bismillahirrahmanirrahim. Bab pembatal-pembatal dari la ilaha illallah atau pembatal keislaman. Wa dzakara al-ulama'u rahimahumullahu fi babi hukmil murtaddi anna al-muslima qad yartaddu an dinihi. Nas'alullaha al-afiyata. Para ulama menyebutkan, semoga Allah merahmati mereka. Mereka menyebutkan dalam bab hukum terhadap orang yang murtad, bahwasanya seorang muslim bisa murtad dari agamanya. Nas'alullaha al-afiyata, semoga Allah kita mohon kepada Allah Ta'ala al-afiyah, keselamatan dari hal tersebut. Orang muslim bisa jadi statusnya berubah menjadi non-muslim. Bisa jadi dia keluar dari Islam. Bi anwa'in katsiratin minan nawaqidhi allati tuhillu damahu wa malahu. Dengan melakukan berbagai nawaqid, melakukan banyak nawaqid, pembatal-pembatal keislaman yang membuat darahnya itu halal dan hartanya itu halal. Maksudnya darahnya halal dan hartanya halal adalah dia boleh diperangi dan dia boleh dihukum dengan hukuman mati. Namun yang melakukan ini adalah ulil amri, ya, bukan setiap orang. Ya, dia boleh diperangi karena statusnya non-muslim dengan peperangan yang syar'i, ya, bukan dengan peperangan yang sembarangan. Yang melakukan adalah ulil amri. Ya, kemudian dia bisa dihukum mati kalau dia murtad. Yang melakukan juga ulil amri, ya, dengan proses-proses yang sesuai dengan syariat, ya, sesuai dengan prosedur yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ya, maka ini maksudnya halal harta dan darahnya. Ya. Wa yakunu biha kharijan minal Islam. Dan dengan melakukan pembatal-pembatal tersebut, dia menjadi orang yang keluar dari Islam. Ikhwah fillah wa akhwati fiddin, rahiman wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya sebelum kita bahas pembatal-pembatal keislaman, bahwasanya tidak mesti orang yang melakukan salah satu dari pembatal keislaman ini langsung dia keluar dari Islam, langsung dia kafir. Tidak demikian, ya. Adapun dalil-dalil yang membahas masalah kalau melakukan begini maka kafir, kalau seperti ini maka keluar dari Islam, kalau seperti itu maka bukan muslim, maka ini dalil-dalil wa'id, dalil-dalil ancaman yang sifatnya mutlak. Maka tidak bisa langsung kita terapkan pada muayyan. Jadi takfir, vonis kafir secara mutlak dalam Al-Quran atau hadis tidak bisa kita terapkan langsung kepada muayyan, kepada orang secara spesifik, kepada individu tertentu, kepada Pak Fulan, kepada Bu Fulanah. Untuk menetapkan, untuk memvonis kepada individu tertentu, kepada orang secara spesifik, kepada Pak Fulan, kepada Bu Fulanah, maka ini dibahas dalam bab takfir, dalam bab vonis kafir. Dan ini ada kaidah-kaidahnya, dan ada adab-adabnya, dan ada aturan-aturannya, tidak sembarangan. Dan ini belum kita bahas, dalam kitab ini tidak ada, ya. Ini baru kita bahas hal-hal apa saja yang bisa membatalkan keislaman. Yang faedahnya tentunya kita harus hindarkan dari pembatal-pembatal keislaman ini. Dan juga kalau kita melihat orang yang melakukan pembatal keislaman ini, maka kita ingkari dan kita nasihati, kita dakwahi. Dan juga orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman ini, maka statusnya bisa jadi dia kafir, bisa jadi dia belum kafir. Karena tadi untuk memvonis orang secara spesifik, nah ini ada kaidah-kaidahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, la'nul mutlaqi la yastalzimu la'nal muayyani. Laknat secara mutlak tidak berkonsekuensi laknat secara muayyan, secara individu pada semua orangnya. Alladzi qama bihi ma yamna'u luhuqul la'nah lahu. Yang berkonsekuensi
qama bihi atau alladzi qama bihi ma yamna'u luhuqal la'nati lahu, yang orang tersebut dia memiliki hal yang bisa menghalangi terkenanya dia dari laknat. Jadi kata beliau, la'nul mutlaqi la yastalzimu la'nal muayyani alladzi qama bihi ma yamna'u luhuqal la'nati lahu. Laknat secara mutlak, secara umum tidak berkonsekuensi orang-orang secara spesifik, secara individu terkena laknat itu semua selama orang-orang ini memiliki hal yang menghalangi dia dari terkenanya laknat. Wa kadzalika at-takfirul mutlaqu wal wa'idul mutlaqu. Demikian juga takfir, vonis kafir secara mutlak. Demikian juga diancamnya pelaku-pelaku dosa secara mutlak. Maka tidak berlaku juga kepada muayyan. Tidak langsung berlaku kepada semua muayyan, kepada semua individunya. Walihadza kana al-wa'idul mutlaqu fil kitabi was sunnati masyrutan bi thubuti syurutin wa intifa'i mawani'a. Oleh karena itu, ancaman yang mutlak di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu masyrutan, diberikan syarat-syarat, diberikan ketentuan, yaitu thubutu syurutin wa intifa'i mawani'. Terpenuhinya syarat-syarat dan tidak ada penghalangnya. Artinya seseorang tersebut secara muayyan, Pak Fulan, melakukan pembatal keislaman, maka dia baru dikatakan kafir kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalang yang membuat dia tidak bisa dikafirkan. Jadi ada syarat-syarat dan ada penghalang-penghalang. Namun pada kitab ini kita tidak bahas masalah tersebut. Masalah syarat-syaratnya apa saja, penghalang-penghalangnya apa saja, dan mudah-mudahan insyaallah pada kitab-kitab selanjutnya bisa kita bahas. Namun secara ringkasnya kita tidak bisa menjatuhkan vonis kafir secara sembarangan kepada individu-individu tertentu secara spesifik. Namun tetap kita harus peringatkan dia, kita dakwahi dia, kita ingkari dia. Karena dengan dia melakukan pembatal keislaman, bisa jadi ada kemungkinan dia keluar dari Islam. Bisa jadi dia orang-orang yang terpenuhi syarat-syaratnya untuk dikafirkan dan tidak ada penghalang, bisa jadi. Maka ini berbahaya. Ketika dia melakukan pembatalan keislaman, berbahaya. Tetap kita ingkari, tetap kita nasihati. Namun tidak boleh sembarangan kita memvonis dia sebagai orang yang kafir. Kemudian di sini Syekh Muhammad Said Raslan mengatakan, wa min akhtarin nawaqidhi wa aktsariha wuqu'an asyratu nawaqid. Di antara pembatal-pembatal keislaman dan yang paling banyak terjadi itu ada 10 pembatal. Maka dalam kitab ini dibahas 10 pembatal keislaman. Bukan berarti cuma ada 10. Namun ini yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi kata beliau. Awaluha, yang paling pertama, asyirku fi ibadatillahi. Berbuat syirik kepada Allah. Qala subhanahu, Allah subhanahu berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya, namun Allah mengampuni orang yang melakukan perbuatan dosa yang bukan syirik. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 38, ayat 48. Maka dari ayat ini Allah katakan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maka Allah Jalla wa'ala, dan Allah Jalla wa'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah telah haramkan bagi dia surga, dan wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka.
wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong. Surat Al-Maidah ayat 72. Wa min dzalika min hadha asy-syirki alladhi yanquddu aqdal islami wa yukhriju minal millati. Maka dari itu, di antara bentuk kesyirikan yang bisa membatalkan tali keislaman, memutuskan tali keislaman dan mengeluarkan seseorang dari agama Islam, di antaranya du'aul amwati, berdoa kepada orang mati. Wal isti'anatu bihim, dan meminta pertolongan kepada orang mati. Wan nadharu lahum, dan bernadar kepada orang mati. Ya, bernadar artinya mewajibkan kepada diri sendiri perkara yang tidak wajib asalnya. Kemudian meminta sesuatu kepada yang dinadari dengan nadar tersebut. Misalnya dengan mengatakan, wahai Mbah Fulan di kuburan ini, ya, kalau saya naik pangkat, kalau saya naik jabatan, maka saya akan bawakan sesajen. Seperti itu misalnya. Ini nadar kepada orang mati. Ya, ini termasuk kesyirikan. Wadzabahu lahum, dan menyembelih hewan untuk orang mati. Ya, menyembelih hewan dipersembahkan untuk orang mati. Fakullu dzalika min nawaqidil islami al-'azimi. Maka semua ini termasuk pembatal-pembatal keislaman yang besar.